Oke, halo teman-teman. Jadi di sini saya mau membagikan sedikit tutorial ngelewatin belum Dungeon atau shopping mall ya. Jadi karena banyak teman-teman di Guild juga pada nanya, teman-teman juga banyak yang nanya. Karena orang tuh cukup heran ya, karena aku cuma modal tarian Holy Snack doang, jadi pada penasaran. Sebenarnya pada waktu itu aku pasti pakai The Arc level 2 ya pace-nya. Jadi lumayan terkejut juga loh orang. Cuman ini udah warrior, cuman bedanya di pace-nya itu masih The Arc level 2. Terus ini tips juga untuk kalian daripada kalian beli chipset itu satu-satu, semisal kayak ini medieval nih kan dia perlunya ini virus buster VB ya. Nah, kalian tuh lebih bagus beli yang kayak gini aja ala atribut, terserah mau AT apa kayak AT. Yang penting cari aja yang murah, yang penting stat attack-nya itu carilah yang 300 gitu. Jadi kayak daripada kalian beli satu-satu tiap atribut kan lebih mending beli kayak gini yang udah all tapi nggak perlu ganti-ganti lagi gitu. Statnya kan sama, cuma ngambil di stat attack-nya aja gitu. Kalau bisa attack DS tuh lumayan. Soalnya warrior kan nambahin itu ya. Warrior tuh nambahin 1% critical damage per 1000 DS gitu. Nah, jadi statku tuh kayak gini. Jadi dia minimalnya itu yang penting itu hit rate-nya ya teman-teman. Hit rate-nya itu yang minimal tuh 10.000. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu hit rate-nya belum 10.000, bisa ditambal dengan pakai timer Ruli ya. Pakai timer Ruli. Nah, timer Ruli itu dia nambah hit rate gitu, berapa persen gitu. Nah, terus ya gini-gini aja sih. Yang penting blok juga. Bloknya itu 100% minimal. Nah, jadi karena aku sekarang ini pakai Vice sudah di Gizoid. Nah, jadi karena aku progresnya ke tank, jadi Vice udah di Gizoid, jadi udah nggak apa-apa lah ya gini aja ya. Kita cobain. Makanya defense sama darahnya udah tebel. Waktu itu seingatku darahku tuh 50.000, di 50.000 HT-nya sama, HT-nya segini juga. Ya equipnya sama kayak gini, jadi sama dia statnya. Cuman teman-teman, pada waktu itu aku lolos shopping mall itu dia sialku udah lumayan ya, attack tuh udah di 3.000, hit rate-nya pada waktu itu udah 4.000, 4.000-an lah, 4.300 atau 4.400 gitu. Nah, makanya hit rate-nya itu eh, udah 10.000 gitu dia. Nah, jangan lupa benefit-benefit dari Digimon ini juga dari DMW ini juga dipakai guys. Kayak semisal eh, labirin itu kan dia ada itunya juga ya, ada buff-nya juga ya kalau nggak salah 25% damage gitu. Nah, per atribut tuh. Nah, kalau misalnya VB gini kalau nggak salah hari Sabtu. Itu bisa juga kalian pakai, cuman karena ini aku recordnya nggak hari Sabtu jadi ya gitu deh. Untuk decknya aku cuman ada yang ini. Waktu itu cuman ada yang ini karena eventnya lagi free play show kan. Udah nyoba beberapa kali farming apa namanya BM box itu nggak dapet Gehenna. Jadinya udah gitu. Ini aja lah. Nah, jadi kan itu untuk ngedodge pada waktu itu kan darahku cuma 50.000 tuh untuk ngedodge apa namanya Omewanya itu aku pakai protect guys. Nah, untuk kalian settingan skill memorinya kayak gini aja aku saranin sih. Supaya nggak bocor-bocor amat kena hit belumnya. Oke, langsung aja kita cobain ya. Semoga sukses. Nah, untuk pertama-tama itu langsung tebas saya guys. Keluarkan semua kekuatan kita guys. Tuh damageku itu segitu dia. Ini pakai berserk sama shock ya guys. Nah, coba nanti kita tengok ya berapa damage-nya kalau misalnya nggak pakai berserk sama shock. Nah, segitu damage-nya guys. Sedikit banyaknya ya
lihat aja lah videonya. Nah untuk dodge dish yang pertama tebas aja guys, belum terlalu sakit. Jadi makan aja damage-nya, aman aja. Yang paling penting itu fokus di 80% awal guys. Nah di 80% itu lumayan ya, kadang-kadang kita lupa keasikan lihat ginian, keasikan ngehit damage kan. Nah kadang-kadang gitu dia, yang kadang-kadang orang ngeluhnya itu kalau main AA nyangkut-nyangkut gitu dia, tapi nggak apa-apa. Nah untuk dodge dish yang kedua hindarin. Nah kayak gitu-gitu aja guys, kanan kiri. Untuk poisonnya itu satu stack itu 3 nao mewah guys di 75%. Langsung pakai protek aja biar aman. Nah, jangan lupa poison lagi. Kalian intinya itu tenang aja guys. Poison itu sebenarnya sempet kok. Oh iya, tipsnya itu kalau dari aku tuh jangan pakai yang standby itu, yang tangan tuh jangan pakai yang fluid aja guys. Kayak aku di nomor 2 itu pakai fluid gitu. Pakai fluid dijamin dia kayak nggak tahu sih, pokoknya aku ngerasa nyaman aja, kayak dipencet sekali fluid baru dibikin jalan tuh baru dia kayak lebih cepat gitu lah responnya, nggak ada nyangkut. Nah dodge dish hindarin. Nah ini nggak lama poison. Nah poison santai aja guys, tenang. Poison tuh sempet kok, karena kan gini katanya ada dia poison itu muncul setiap 20 detik sekali. Nah sebenarnya nggak mungkin kita ngitungi gitu loh, nggak mungkin kita ngitung 20 detik kita hitung 1, 2 sampai 20 itu kan nggak mungkin. Sebenarnya intinya tuh tenang aja. Nah kalau itu udah mau kalau udah kelihatan poisonnya pencet 2 jalan samping gitu aja guys. Nah poison pencet 2 samping. Nah sempet guys, aman aja guys, yang penting itu tenang. Nah itu udah, kalau udah 3 stack nanti deh, kalau udah 3 stack aku tunjukin. Oh poison. Nah kalau misalnya dia poisonnya itu udah 3 stack, kan dia batasnya itu 3 stack di satu tempat. Nah kalian geser guys, jadi ngambilnya itu atas bawah yang kosong gitu. Nah ini, nah udah 3-3. Nah jadi karena udah 3-3, nah aku ngambilnya itu kita jadi gini guys, jadi atas bawah. Nah jadi posisinya itu kayak gini biar lebih simpel aja gitu. Nah ini udah mulai mau ini guys, mekanik di ini poison dulu. Nah gitu, jadi kan enak dia posisinya ngambil atas bawah. Nah ini udah mau mekanik 29% guys, nanti 29% tuh ada safe zone gitu. Nah tips dari aku itu safe zone-nya itu diklik ya guys, kalau bisa diklik, jadi jangan pakai WASD, kadang-kadang mau ngebug dia, kita udah masuk di dalam tapi masih mati gitu. Itu dia. Nah diklik, nah kalau misalnya masih terjangkau kalian hit aja. Nah poison sebenarnya guys, kalau udah di mekanik 29% ini itu lebih gampang menurut aku. Karena apa? Poison itu keluar ketika udah blue circle itu, jadi kita udah nggak terlalu terfokus ke poison lagi kalau udah di bawah 30% gini. Jadi kalian fokus aja. Nah gini, misalnya itu kalian fokus untuk blue circle aja dulu guys. Nah nanti setelah blue circle itu baru poison. Nah gitu aja nandainya guys. Jadi nah ini blue circle. Nah karena di bawah nggak bisa diklik jadi paksa jalan nih guys, pakai WASD. Nah poisonnya atas bawah, ingat atas bawah. Oh ya, ini berdasarkan pengalaman ya guys, kenapa aku naruh poisonnya kayak gini atas bawah kiri gitu, karena tengah bawah sama kanan bawah itu guys, kalau ketika kita mati DPS kita ini kan si DPS-nya waktunya masih banyak.
DPS kita itu cukup gitu kan. Tengah bawah sama kanan bawah itu ketika kita misalnya mati, selip gitu, mati, itu kita masih ketika spawn mati setelah loading screen itu, kita masih bisa ngelanjutin ngehit karena kita nggak mati kena poison di situ gitu. Mana ya guys? Pokoknya dia blue circle baru poison, blue circle baru poison gitu ya. Jadi kita nggak terpaku nungguin poison lagi. Pokoknya kalian kalau bisanya tuh kalau yang baru pertama kali mau clear itu kalian deg-degan nih, udah 10% bawah 10% ke bawah ini kalian deg-degan. Nah itu jangan ya guys, kalau bisa itu tenang aja, tetap fokus sama blue circle. Selama waktunya masih banyak kalian tuh tenang aja. Nah, abis blue circle baru poison, gitu dia. Nah, kalau misalnya blue circle-nya itu hit range kita itu nggak nyampe, jangan dipaksa guys. Jadi udah diem aja, jangan hit. Tapi kalau hit range kita nyampe, tebas saya langsung masuk ke blue circle sambil tebas gitu. Nah, pokoknya fokus ya guys ke blue circle. Kalau udah di bawah 30%, jangan fokus poison lagi karena dia pasti blue circle dulu baru poison. Nah, sukses gitu aja guys. Nah, jadi sekian dulu ya guys videonya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang-kurang ya mohon ditambahin. Oke, sepuh-sepuh. Terima kasih.